Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Selamat datang di channel Cahaya Cerita, tempat kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan menyentuh hati. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Bulan Sabit Kilauan. Pagi itu, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan. Sinar keemasan menembus sela-sela dedaunan, menyoroti sebuah desa kecil di pinggiran kota. Di sanalah Zahra Aulia tinggal bersama ayah dan ibunya dalam sebuah rumah sederhana berdinding kayu. Lantainya hanya beralaskan semen kasar, tapi suasananya selalu hangat oleh kasih sayang keluarga. Zahra adalah siswi kelas 11 SMA. Ia bukan anak dari keluarga berada. Bahkan untuk uang saku pun kadang harus ditahan-tahan. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya berbeda dari teman-teman seusianya. Keberanian dan kejujuran yang tertanam kuat dalam dirinya. Nilai itu diwariskan ayahnya, seorang buruh tani bernama Pak Yusuf. Sejak kecil, Zahra sering mendengar pesan ayahnya yang sederhana tapi penuh makna. Zahra, kita mungkin miskin harta, tapi jangan pernah miskin hati. Orang bisa merampas pakaianmu, makananmu, bahkan rumahmu. Tapi tidak ada yang bisa merampas harga dirimu selama kamu jujur dan berani membela kebenaran. Kalimat itu begitu menancap dalam sanubarinya. Zahra tumbuh dengan hati yang peka. Ia selalu resah kalau melihat ketidakadilan, meski hanya hal kecil. Di sekolah, ia sering membela teman-teman yang diganggu atau direndahkan karena kemiskinan. Tak jarang ia sendiri ikut dimusuhi karena sikapnya yang berani. Namun Zahra tidak peduli. Baginya, diam sama dengan membiarkan keburukan menang. Pagi itu, ia melangkah ke sekolah dengan seragam putih abu-abu yang warnanya mulai memudar karena sering dicuci. Sepatunya sudah aus di bagian sol, tapi tetap ia pakai dengan penuh percaya diri. Rambutnya dikepang sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Ia berjalan kaki menempuh hampir 3 kilometer setiap hari. Jalannya melewati jalan raya besar yang selalu ramai kendaraan, mulai dari truk pengangkut pasir, motor-motor pekerja, hingga mobil-mobil mewah yang melintas cepat. Di jalan itulah Zahra sering menyaksikan banyak peristiwa. Ia melihat bagaimana pedagang kaki lima sering diusir semena-mena. Ia melihat tukang becak dimarahi karena menunggu penumpang di tempat yang dianggap mengganggu. Kadang hatinya panas, tapi ia hanya bisa menggenggam buku di dadanya erat-erat. Berjanji suatu hari nanti ia akan berbuat sesuatu. Setiap langkah Zahra diiringi semangat yang membara. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, ia punya jiwa yang besar. Di kepalanya selalu terngiang pesan sang ibu, Bu Halimah, jangan takut jadi berbeda. Nak, kalau kamu yakin itu benar, berdirilah meski sendirian. Hari itu, Zahra tidak tahu bahwa kata-kata itu akan segera diuji. Hidupnya yang selama ini terasa biasa saja akan berubah. Sebuah kejadian di jalan raya yang hampir setiap hari ia lewati akan membuat namanya dikenal banyak orang. Bahkan tanpa ia sadari, langkah kecilnya dari desa menuju sekolah akan mengantarnya pada panggung besar kehidupan. Panggung yang mempertemukannya dengan ketidakadilan nyata dan menguji keberanian sejatinya. Zahra tidak pernah bercita-cita jadi pahlawan. Ia hanya ingin jadi siswi biasa, belajar sungguh-sungguh agar kelak bisa membanggakan orang tuanya. Tapi takdir berkata lain. Hari itu, di tengah teriknya matahari dan hiruk-pikuk jalan raya, benih keberanian yang ditanamkan ayah dan ibunya mulai tumbuh, menuntunnya menuju peristiwa yang akan mengubah segalanya. Siang itu, jalan raya di dekat pasar desa begitu padat. Udara panas bercampur debu membuat napas terasa berat. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, motor-motor berdesakan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Zahra baru saja pulang sekolah, menenteng tas lusuhnya di bahu, ketika matanya tertuju pada sebuah keributan di pinggir jalan. Seorang pria paruh baya, dengan jaket ojek yang sudah pudar warnanya, tengah dihentikan oleh seorang polisi berbadan tegap. Pria itu adalah Pak Hasan, tukang ojek yang sering Zahra lihat mangkal di dekat terminal kecil. Ia dikenal sebagai sosok ramah, sering mengantar anak-anak sekolah dengan tarif murah, bahkan kadang tidak dibayar kalau penumpangnya benar-benar tidak punya uang. Namun siang itu wajah Pak Hasan pucat pasi. Polisi yang menghentikannya
Brigadir Arman menuding keras dengan tangan. "Pak, Anda melanggar lalu lintas. Motor Anda masuk jalur yang dilarang. Mana surat-suratnya?" bentaknya lantang. Suaranya menggelegar mengalahkan riuh pasar. Pak Hasan gemetar, buru-buru merogoh tas kecilnya. "Maaf, Pak, saya tidak masuk jalur itu. Tadi saya berhenti sebentar karena ada penumpang turun. Ini, surat-surat lengkap, SIM juga ada," ujarnya dengan suara lirih, berusaha menjelaskan. Namun Brigadir Arman tidak peduli. Ia melipat tangannya di dada. Matanya tajam menatap Pak Hasan seolah ia pelanggar berat. "Jangan banyak alasan. Saya lihat sendiri tadi. Kamu kira bisa mengelak? Kalau begini, jelas-jelas kamu harus ikut saya ke pos," katanya dengan nada menekan. Kerumunan mulai terbentuk. Warga pasar berhenti sejenak. Beberapa pedagang menoleh. Namun tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya saling berbisik. Sebagian menunduk. Sebagian lagi menggelengkan kepala. Semua tahu, menghadapi aparat seperti itu bukan perkara mudah. Zahra berdiri di antara kerumunan. Dadanya berdegup kencang. Jari-jarinya mengepal erat di balik rok sekolahnya. Ia melihat dengan jelas. Memang benar Pak Hasan tidak melanggar. Tadi ia hanya berhenti sebentar menurunkan penumpang. Sama sekali tidak masuk jalur terlarang. Tapi mengapa polisi itu begitu arogan? Seolah mencari-cari kesalahan, Brigadir Arman melanjutkan tekanannya. "Kalau tidak mau repot, ya sudah, tinggalkan saja motor ini. Nanti urus di kantor. Atau, kalau mau cepat selesai, ya kamu tahu sendiri caranya," ucapnya setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar beberapa orang. Pak Hasan terperanjat. Wajahnya memerah menahan malu. Keringat bercucuran di dahinya. Ia menatap sekeliling, berharap ada yang membelanya. Tapi semua orang hanya diam, pura-pura sibuk dengan urusannya. "Pak, saya benar-benar tidak melanggar. Saya mohon, jangan begini. Motor ini satu-satunya milik saya. Kalau ditahan, saya tidak bisa mencari nafkah." Suara Pak Hasan mulai serak, hampir menangis. Zahra merasa dadanya sesak. Hatinya memberontak. Ia teringat pesan ayahnya. "Jangan diam kalau melihat ketidakadilan, Nak. Sekecil apapun suaramu, itu berarti." Ia melangkah maju, meski lututnya gemetar. 1 langkah, 2 langkah. Hingga kini ia berdiri hanya beberapa meter dari tempat Brigadir Arman dan Pak Hasan. Kerumunan terdiam, heran melihat seorang siswi belia mendekat. Zahra menatap polisi itu dengan sorot mata berani. Meski dalam hatinya ada rasa takut. Suaranya terdengar lantang meski sedikit bergetar. "Pak, saya melihat jelas dari tadi. Pak Hasan tidak masuk jalur yang Bapak maksud. Beliau hanya menurunkan penumpang. Jangan tuduh orang sembarangan," ucap Zahra dengan tegas. Kerumunan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Zahra. Ada yang terkejut, ada yang berbisik kagum, tapi sebagian justru khawatir. Mereka tahu, apa yang dilakukan gadis itu berbahaya. Brigadir Arman terdiam sesaat, lalu menoleh ke arah Zahra. Tatapannya tajam, penuh amarah, seolah tidak percaya ada seorang remaja berani menantangnya di depan umum. Suasana tegang seketika menyelimuti jalan itu. Dan disitulah, tanpa Zahra sadari, sebuah rekaman video dari ponsel salah satu pedagang mulai berjalan. Lensa kamera menyorot jelas. Seorang siswi sederhana berdiri menghadapi polisi arogan, menolak diam ketika ketidakadilan terjadi di depan matanya. Itulah awal mula segalanya. Jantung Zahra berdegup kencang. Saat pertama kali melangkah maju, ia merasa seluruh dunia menatapnya. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipis meski matahari siang terasa membakar. Namun ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut dalam dirinya. Keyakinan bahwa ia tidak boleh diam. "Pak, jangan seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Saya melihat jelas tadi, beliau tidak melanggar." Kalimat itu meluncur dari mulut Zahra dengan tegas, meski suaranya sempat bergetar. Ucapannya bagai petir yang membelah kerumunan. Orang-orang terperangah. Seorang siswi berseragam putih abu-abu, tubuhnya mungil,
berani menegur polisi yang terkenal keras dan arogan. Pak Hasan menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Nak," bisiknya lirih. Antara kaget dan haru, ia tak menyangka ada yang berani membelanya, apalagi seorang remaja. Namun berbeda dengan warga yang kagum, Brigadir Arman merasa harga dirinya diinjak. Ia melangkah mendekat. Sepatu bootsnya menghentak keras di aspal. Tatapan matanya tajam menusuk, seolah ingin menelan Zahra bulat-bulat. "Kamu bilang apa tadi?" Suaranya menggelegar. "Anak kecil sok tahu, berani-beraninya mengajari saya hukum." Kerumunan terdiam. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, khawatir gadis itu akan diperlakukan kasar. Seorang pedagang buah berbisik, "Ya Allah, beraninya anak ini, tapi kasihan, bisa-bisa dia ditangkap." Meski tubuhnya gemetar, Zahra tidak mundur. Ia menggenggam erat tali tasnya, lalu menatap polisi itu dengan sorot mata yang tak kalah tajam. "Saya memang anak sekolah, Pak, tapi saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak Hasan tidak melanggar aturan. Kalau Bapak punya bukti, silakan tunjukkan, tapi jangan menuduh orang sembarangan." Suasana semakin panas. Brigadir Arman mengepalkan tangannya. Urat lehernya menegang. Ia terbiasa dipatuhi, dibenarkan, bahkan ditakuti. Tidak pernah ada yang berani membantahnya, apalagi di depan umum. Dan sekarang, seorang siswi desa berani meruntuhkan kewibawaannya. "Kurang ajar," geramnya. "Kamu pikir siapa kamu? Mau saya antar sekalian ke kantor polisi biar kapok?" Zahra menelan ludah. Dadanya bergetar hebat. Tapi ada suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik. "Kalau kamu diam, ketidakadilan akan menang." Itu membuatnya bertahan. "Silakan, Pak. Kalau memang saya salah, bawa saya. Tapi saya hanya bicara kebenaran. Orang ini tidak bersalah," katanya lantang. Walau suaranya mulai parau, kerumunan mulai riuh. Ada yang berani bersuara pelan. "Betul, Pak. Saya juga lihat, dia tidak masuk jalur itu." Yang lain menimpali. "Iya, jangan sewenang-wenang, Pak." Dukungan itu masih lirih, tapi cukup untuk membuat Brigadir Arman makin geram. Ia melirik tajam ke arah warga yang bersuara, lalu kembali menatap Zahra. "Kamu mau menghasut orang-orang, ya? Saya catat wajahmu. Jangan sampai menyesal nanti." Pak Hasan gemetar, hendak menarik lengan Zahra agar mundur. "Nak, jangan. Kamu bisa celaka. Biarkan saja saya yang hadapi." Tapi Zahra menoleh padanya. Senyum kecil terukir di wajahnya meski matanya berkaca-kaca. "Pak, Bapak tidak sendiri. Ada yang harus bilang kebenaran, meski berat." Kerumunan kembali terdiam, terpaku pada pemandangan luar biasa itu. Seorang siswi, dengan seragam lusuh dan sepatu usang, berdiri tegak menghadapi aparat berseragam lengkap. Perbedaan kekuasaan begitu besar, tapi keberanian Zahra membuat garis itu seakan sirna. Tanpa disadari, beberapa kamera ponsel terus merekam setiap detik kejadian itu. Ada yang gemetar saat memegang ponsel, takut ketahuan. Namun mereka tahu, apa yang mereka rekam adalah sesuatu yang penting. Sebuah keberanian kecil yang bisa mengguncang sesuatu yang besar. Dan pada saat itulah, Zahra menyadari sesuatu. Rasa takutnya perlahan berganti dengan kekuatan. Keberanian yang tadinya hanya setitik kini tumbuh menjadi api. Ia tidak lagi berbicara hanya untuk Pak Hasan, tapi untuk semua orang yang pernah merasa diperlakukan tidak adil dan memilih diam. Hari itu, Zahra menemukan suaranya. Suara yang meski kecil, mampu membuat orang-orang menoleh. Suara yang meski bergetar, mampu menusuk hati banyak orang. Dan suara itu, sekali keluar, tidak akan bisa dihentikan lagi. Brigadir Arman semakin kehilangan kendali. Wajahnya memerah, matanya menyala penuh amarah. Suara bentakannya menggelegar hingga membuat beberapa anak kecil di sekitar pasar menangis ketakutan. Ia menudingkan jarinya tepat ke wajah Zahra. "Kamu anak kecil tahu apa soal hukum? Jangan ikut campur urusan orang dewasa." Nafasnya memburu,
Seperti seekor singa yang merasa wilayah kekuasaannya diganggu. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan ingin meruntuhkan keberanian Zahra. Namun gadis itu tetap berdiri tegak. Meski tubuhnya mungil, sorot matanya memancarkan keteguhan yang sulit digoyahkan. Zahra menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara lantang. Saya mungkin anak kecil, Pak, tapi saya tahu bedanya benar dan salah. Dan yang Bapak lakukan sekarang, itu salah. Kerumunan mendadak bergemuruh lirih. Bisikan-bisikan terdengar di sana-sini. Berani sekali anak itu. Ya Allah, jangan sampai celaka. Aku rekam, ini bisa jadi bukti. Beberapa orang diam-diam mengangkat ponsel, merekam setiap detik kejadian. Kamera bergetar karena tangan mereka gemetar. Takut ketahuan. Tapi mereka merasa harus menyimpan momen itu. Sebuah keberanian yang langka. Brigadir Arman mendengar bisikan itu. Tatapannya beralih ke kerumunan. Melihat ada yang menunduk sambil menggenggam ponsel. Wajahnya makin geram. Kalian semua, apa lihat-lihat? Hapus itu rekaman sebelum saya sita HP kalian. Bentaknya. Beberapa orang buru-buru menurunkan ponselnya. Wajah pucat ketakutan. Tapi ada juga yang pura-pura mengantongi HP sambil tetap merekam diam-diam. Arman kembali menatap Zahra. Kamu kira kamu pahlawan? Hah? Mau sok jadi pembela rakyat? Ia melangkah maju. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Hidungnya hampir menempel ke wajah Zahra. Pak Hasan gemetar. Mencoba berdiri di depan Zahra. Pak, jangan kasar sama anak kecil. Dia cuma... Diam kamu, hardik Arman, mendorong bahu Pak Hasan hingga hampir terjatuh. Kamu biang masalah. Kalau bukan karena kamu, anak ini nggak akan ikut campur. Zahra spontan meraih lengan Pak Hasan, menahannya agar tidak jatuh. Matanya berkaca-kaca melihat ketidakadilan itu. Tapi justru dari sanalah keberaniannya semakin menguat. Ia menatap Arman dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Pak, kenapa Bapak harus marah kalau memang Bapak benar? Orang yang benar tidak takut direkam. Orang yang jujur tidak akan menuduh tanpa bukti. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk ego Brigadir Arman. Rahangnya mengeras. Urat lehernya menegang. Ia mengepalkan tangan, seakan siap melampiaskan amarahnya. Kerumunan menahan napas. Takut melihat polisi itu kehilangan kendali. Kurang ajar kamu, teriaknya. Jangan pikir karena kamu perempuan, kamu aman. Saya bisa bawa kamu sekarang juga ke kantor polisi. Zahra menarik napas panjang. Ia tahu dirinya bisa celaka. Tapi ia tidak mundur. Dengan suara lantang, ia menjawab, silakan, Pak. Kalau itu memang tugas Bapak, lakukanlah. Tapi saya tidak takut karena saya tidak salah. Saya hanya bicara kebenaran. Kerumunan semakin riuh. Ada yang berani bersuara. Betul itu, Pak. Kami juga lihat, dia tidak salah. Yang lain menambahkan, kalau memang adil, jangan bentak anak kecil begitu. Arman terperangah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali atas massa. Yang tadinya diam dan takut, kini mulai bersuara, meski masih dengan nada ragu-ragu. Semua bermula dari suara kecil seorang siswi bernama Zahra. Keringat menetes di pelipisnya. Amarahnya bercampur dengan rasa malu, karena ia sadar semakin ia membentak, semakin banyak orang yang menyaksikan dan merekam. Namun gengsi dan egonya terlalu tinggi untuk sekadar mundur. Ia berusaha menegakkan dada, mencoba kembali memegang kendali. Tapi di balik wajah garangnya, kegelisahan mulai merayap. Sorot mata Zahra yang tak gentar, bisikan warga, dan ponsel-ponsel yang diam-diam merekam. Semua itu perlahan membentuk bayangan besar yang mengancam wibawanya. Dan pada momen itulah, tanpa ia sadari, benih kejatuhannya sudah tertanam. Keributan di tepi jalan pasar siang itu ternyata tidak berhenti di sana saja. Seorang pedagang sayur bernama Pak Jaya yang sejak tadi berdiri di dekat gerobaknya, tanpa sengaja berhasil merekam seluruh peristiwa. Mulai dari saat Brigadir Arman membentak Pak Hasan hingga momen ketika Zahra dengan lantang menegurnya. Awalnya,
Pak Jaya hanya berniat mengabadikan kejadian untuk bukti jika sewaktu-waktu diperlukan. Namun, begitu ia menyaksikan keberanian Zahra yang begitu tulus, hatinya tergerak untuk membagikan rekaman itu ke media sosial. Biar orang-orang tahu, masih ada anak muda yang berani melawan ketidakadilan. Gumamnya sambil mengetik caption singkat sebelum menekan tombol unggah. Tak disangka, hanya dalam beberapa jam, video itu meledak. Grup WhatsApp warga penuh dengan tautan video yang sama. Di Facebook, komentar berjejer tanpa henti. Di Twitter, tagar berani bersuara langsung merangkak naik. Bahkan, di TikTok, cuplikan singkat ketika Zahra menatap tajam sang polisi lalu berkata, "Saya tahu bedanya benar dan salah," menjadi potongan yang paling banyak dibagikan. Netizen berbondong-bondong memuji keberanian Zahra. Banyak yang menuliskan komentar, "Anak sekecil itu lebih berani daripada orang dewasa. Salut, semoga semakin banyak Zahra-Zahra lainnya. Polisi model begini harus ditindak." Warga pasar yang sebelumnya diam mendadak ikut merasa bangga. Mereka tersenyum kecut saat melihat rekaman itu viral, sedikit menyesal karena tidak ada yang cukup berani seperti Zahra. Bahkan, sebagian pedagang ikut menyebarkan ulang video itu di akun pribadi mereka. Sementara itu, di rumah Zahra, ponselnya tak henti bergetar. Pesan masuk dari teman-teman sekolah, bahkan dari orang yang tak ia kenal. "Zahra, kamu viral," tulis salah satu sahabatnya dengan emoji kagum. Awalnya Zahra bingung. Ia tidak pernah bermaksud mencari perhatian. Ia hanya ingin menolong orang yang dizalimi. Namun kini, wajahnya terpampang di mana-mana, dijadikan simbol keberanian melawan ketidakadilan. Di sisi lain, Brigadir Arman yang arogan itu juga tahu dirinya menjadi bahan perbincangan nasional. Rekaman yang menampilkan ia membentak seorang tukang ojek miskin dan seorang siswi SMA jelas merusak citranya. Di kantor, beberapa rekan sudah mulai berbisik-bisik. Ada yang terang-terangan menegurnya, "Men, hati-hati. Video kamu udah nyebar kemana-mana. Bisa gawat kalau atasan lihat." Namun bukannya menyesal, Arman justru semakin terbakar amarah. "Anak kecil itu sudah bikin nama saya hancur," teriaknya sambil mengepalkan tangan. Di hatinya, ia bertekad mencari cara untuk membungkam Zahra. Di luar sana, dukungan terus mengalir. Sebuah organisasi mahasiswa bahkan mengunggah tulisan panjang tentang pentingnya suara rakyat kecil, menjadikan Zahra sebagai contoh nyata bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja, bahkan seorang siswi biasa. Media lokal pun ikut meliput. Wartawan mulai mencari tahu siapa Zahra, dari sekolah mana ia berasal, dan bagaimana kesehariannya. Zahra sendiri hanya bisa duduk termenung di kamarnya, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ia masih ingat jelas wajah Pak Hasan yang berkaca-kaca saat mengucapkan terima kasih. Itu sudah cukup baginya. Tapi sekarang, dunia luar menuntut lebih. Mereka menganggapnya pahlawan kecil. Padahal Zahra tahu ia hanyalah gadis biasa yang kebetulan tidak bisa dia melihat ketidakadilan. Namun, tanpa disadari Zahra, keberanian kecilnya sudah menyalakan api besar. Rekaman yang viral itu bukan hanya membuka mata masyarakat tentang sikap polisi arogan, tapi juga membuat Zahra masuk ke pusaran perhatian publik. Sebuah pusaran yang akan mengubah hidupnya, sekaligus menghadirkan ancaman dari pihak yang merasa terganggu. Keesokan paginya, suasana kota seolah berbeda. Televisi-televisi nasional menayangkan berita tentang seorang siswi SMA yang berani menegur polisi arogan di depan umum. Wajah Zahra terpampang di layar kaca, lengkap dengan rekaman viral yang sudah ditonton jutaan kali. Judul berita besar terpampang, "Siswi SMA lawan polisi arogan, jadi simbol keberanian." Di sekolah Zahra, suasana riuh sejak pagi. Murid-murid berkerumun, membicarakan dirinya. "Itu Zahra, kan? Yang viral di TV?" bisik seorang siswi sambil menunjuk diam-diam. Beberapa teman dekatnya langsung memeluknya. "Zahra, keren banget kamu. Kita bangga sama kamu." Zahra hanya tersenyum kikuk, tak terbiasa dengan sorotan sebanyak ini. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa guru terlihat cemas. Ibu Ratna, wali kelas Zahra, menariknya ke ruang guru. "Zahra,
Kamu memang sudah melakukan hal yang benar. Ibu bangga. Tapi kamu juga harus hati-hati. Orang yang kamu lawan itu bukan sembarangan. Dia aparat. Ada kemungkinan kamu akan ditekan atau bahkan diancam. Ucapnya dengan nada khawatir. Zahra menunduk, mencoba menenangkan diri. Saya hanya tidak tahan melihat ketidakadilan, Bu, jawabnya lirih. Sementara itu, di markas kepolisian setempat, suasana tak kalah panas. Brigadir Arman dipanggil ke ruang propam, profesi dan pengamanan. Para perwira senior menegurnya dengan keras. Arman, perbuatanmu memalukan institusi. Apa kamu sadar? Jutaan orang menonton tingkahmu. Bentakan itu membuat wajah Arman tegang. Ia berusaha membela diri. Itu hanya salah paham, Pak. Anak kecil itu terlalu ikut campur. Tapi kalimatnya dipotong. Diam. Kesalahanmu jelas. Jangan bawa-bawa siswi itu. Fokus perbaiki sikapmu. Keluar dari ruangan propam, Arman merasa dipermalukan. Dadanya panas terbakar rasa malu dan marah. Semua gara-gara anak itu. Zahra, gumamnya dengan gigi terkatup rapat. Amarah bercampur ketakutan. Jika masalah ini berlanjut, bukan hanya reputasinya yang rusak, tapi juga jabatannya bisa melayang. Di sisi lain, keluarga Zahra pun ikut merasakan guncangan besar. Ayahnya yang bekerja sebagai pedagang kecil dihampiri wartawan di pasar. Ibunya ditanya-tanya tetangga soal keberanian Zahra. Ada yang memuji, tapi ada juga yang sinis. Anakmu cari masalah besar. Hati-hati, nanti malah berbahaya. Ibunya hanya bisa menarik napas panjang, berusaha menenangkan hati. Malam harinya, Zahra duduk di kamarnya sambil menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi. Ada ribuan komentar dan pesan dukungan. Namun, di antara itu semua, beberapa pesan anonim mulai masuk. Berhenti bicara soal itu kalau kamu masih ingin hidup tenang. Pesan itu membuat tangannya bergetar. Sekilas, ketakutan menyelimutinya. Tapi ketika mengingat wajah Pak Hasan dan keteguhannya kemarin, Zahra kembali menguatkan diri. Di ruang tamu rumahnya, televisi masih menyala, menayangkan debat publik tentang kasus itu. Seorang pengamat hukum berkata, kasus ini menunjukkan betapa rakyat kecil sering diperlakukan semena-mena. Namun, keberanian seorang siswi bisa membuka mata kita semua. Zahra mendengarkan dari balik pintu kamarnya. Hatinya bergetar. Ia sama sekali tidak menyangka tindakannya yang spontan kini menjadi pembicaraan nasional. Sementara itu, Brigadir Arman duduk sendirian di kamarnya. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. Keringat dingin menetes. Ia sadar, karirnya kini di ujung tanduk. Kalau anak itu terus dibela masyarakat, habis aku, gumamnya. Tapi alih-alih introspeksi, pikirannya justru semakin gelap. Ia bertekad mencari cara untuk membungkam Zahra, sebelum semuanya benar-benar menghancurkan dirinya. Hari itu, hidup Zahra berubah selamanya. Dari seorang siswi biasa, ia kini menjadi simbol keberanian. Namun bersamaan dengan itu, badai besar pun mulai mendekat. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Zahra duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah pucat. Di tangannya, tergenggam sebuah surat panggilan resmi dari kantor kepolisian. Surat itu ditujukan untuk dirinya, dengan tembusan kepada orang tuanya. Jantungnya berdegup kencang, pikiran buruk berkecamuk. Apakah ia akan diintimidasi? Apakah keberaniannya justru akan menyeret keluarganya dalam masalah besar? Ayahnya, Pak Farid, menepuk bahunya pelan. Nak, jangan takut, kita pergi bersama. Kalau kamu benar, Allah akan selalu melindungi. Ibunya, Bu Salma, meski matanya sembab karena khawatir, berusaha tersenyum menenangkan. Kamu hanya mengatakan kebenaran. Zahra, tidak ada yang salah. Siang itu, mereka bertiga melangkah menuju kantor polisi. Di sepanjang perjalanan, tatapan orang-orang tertuju pada Zahra. Ada yang mengangguk bangga, ada pula yang berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Zahra hanya menunduk, menggenggam erat tangan ibunya. Setibanya di kantor polisi, suasana tegang langsung terasa.
Ruang lobi yang luas dipenuhi aparat berseragam. Beberapa wartawan terlihat berkumpul di luar pagar, mencoba meliput. Seorang perwira menjemput keluarga Zahra dan mengantar mereka ke ruang khusus. Begitu duduk, seorang pejabat kepolisian berpangkat komisaris masuk. Wajahnya serius, namun sorot matanya ramah. Ia menyapa dengan suara tegas. "Selamat siang, Nak Zahra, Pak Farid, Bu Salma. Terima kasih sudah datang. Kami tahu, panggilan ini mungkin membuat kalian cemas. Tapi kami ingin menjelaskan secara resmi." Zahra menelan ludah. Tubuhnya gemetar halus. Namun ia tetap berusaha menatap mata sang komisaris. "Apakah saya melakukan kesalahan, Pak?" tanyanya hati-hati. Sang komisaris menggeleng. "Tidak, justru sebaliknya. Keberanianmu menyuarakan kebenaran membuka mata banyak orang, termasuk kami. Dan sebagai institusi, kami harus mengakui kesalahan salah satu anggota kami. Atas nama kepolisian, kami meminta maaf kepada kalian, terutama kepada Pak Hasan yang menjadi korban." Suasana ruang itu hening sejenak. Zahra dan orang tuanya saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengar. Sang komisaris melanjutkan, "Brigadir Arman sudah kami periksa di Propam. Ia terbukti melakukan tindakan arogan dan melanggar prosedur. Mulai hari ini, ia resmi diberi sanksi tegas dan dinonaktifkan sementara." Air mata Bu Salma menetes. Kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Pak Farid mengangguk dalam-dalam. "Terima kasih, Pak. Kami tidak menyangka akan mendapat keadilan secepat ini." Zahra, meski masih muda, memberanikan diri untuk berkata, "Pak, saya hanya ingin aparat benar-benar jadi pelindung masyarakat. Kami ini rakyat kecil, tidak punya apa-apa selain harapan. Kalau polisi berlaku adil, kami akan merasa aman." Ucapan itu membuat sang komisaris terdiam sejenak. Ia menatap Zahra penuh hormat. "Kamu benar, Nak. Kami akan menjadikan ini sebagai pelajaran besar. Terima kasih sudah mengingatkan kami." Pertemuan itu berlangsung sekitar 1 jam. Tak ada intimidasi, tak ada tekanan, hanya pengakuan salah dan janji untuk memperbaiki. Saat keluarga Zahra keluar dari gedung polisi, wartawan langsung menghampiri. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan ke wajah Zahra. "Zahra, bagaimana perasaanmu setelah dipanggil ke kantor polisi?" tanya seorang reporter. Zahra menarik napas dalam, lalu berkata lantang, "Saya lega, keadilan itu ada. Jangan takut untuk bersuara jika kalian benar. Jangan biarkan ketidakadilan dibiarkan." Jawaban itu membuat kerumunan bersorak kecil. Banyak orang merekam kembali momen itu. Sosok Zahra kian dipandang sebagai simbol keberanian baru di mata masyarakat. Namun, jauh di sudut gedung, Brigadir Arman yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan menatap dari kejauhan. Wajahnya penuh amarah bercampur malu. Ia merasa harga dirinya hancur lebur. Dalam hati ia berbisik, "Kau pikir ini selesai, Zahra? Aku tidak akan kalah semudah itu." Hari itu berakhir dengan perasaan lega sekaligus firasat baru. Zahra mungkin telah memenangkan satu pertempuran, tapi bayangan ancaman masih membayangi langkahnya. Sore itu, Zahra berjalan pulang bersama orang tuanya. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya menyinari jalanan desa dengan warna keemasan. Hatinya terasa lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Beban yang sempat ia pikul, rasa takut, cemas, dan khawatir, seakan luruh bersama langkah kakinya. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya hari ini, kebenaran berpihak padanya. Sesampainya di rumah, Zahra disambut oleh tetangga-tetangga yang sudah menunggu. Mereka bertepuk tangan, ada yang menyalami, ada pula yang memeluknya. "Kamu membuat kami bangga, Zahra," kata seorang ibu sambil berlinang air mata. "Jarang ada anak muda seberani kamu." Meski begitu, tidak semua suara terdengar manis. Beberapa orang masih berbisik sinis. "Anak kecil sok tahu, apa tidak takut nyari masalah?" ucap seorang bapak parubaya dengan nada meremehkan. Zahra hanya tersenyum tipis mendengarnya. Ia tidak ingin membalas.
Sebab ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan panjang, cukup dibuktikan dengan sikap. Malam itu, Zahra duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ponselnya terus bergetar, menampilkan ribuan notifikasi. Ada pesan dari siswa-siswa di berbagai daerah, dari mahasiswa, bahkan dari ibu-ibu rumah tangga. Semuanya menulis kalimat serupa. "Terima kasih, Zahra. Kamu mengajarkan kami untuk tidak diam." Ia membaca salah satu komentar yang membuat matanya basah. "Aku juga pernah diperlakukan tidak adil. Tapi aku diam karena takut. Melihat kamu berani bicara, aku merasa tidak sendiri lagi. Kamu membuatku percaya bahwa keadilan bisa diperjuangkan." Zahra menutup layar ponselnya, menarik napas panjang. Jadi ini arti keberanian. Bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk memberi harapan bagi orang lain, gumamnya lirih. Keesokan harinya, sekolah Zahra kedatangan tamu dari sebuah lembaga pendidikan dan organisasi pemuda. Mereka memberikan penghargaan kecil, piagam dan bunga sebagai simbol apresiasi. Kepala sekolah berdiri di podium dan berkata, "Zahra Aulia telah menunjukkan bahwa kebenaran tidak mengenal usia. Anak-anak muda pun bisa menjadi pelita keadilan. Mari kita belajar darinya." Seketika, tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula sekolah. Zahra menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya yang sederhana akan berdiri di depan banyak orang seperti ini. Namun, di balik semua sorotan itu, Zahra tetaplah Zahra. Ia masih membantu ibunya menjemur pakaian, masih berjalan kaki ke sekolah, dan masih bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Ia sadar, hidupnya tidak boleh berubah hanya karena viral. Yang terpenting adalah tetap berpegang pada nilai yang diajarkan ayahnya sejak kecil. Jujur, sederhana, dan berani membela kebenaran. Hari-hari berikutnya, kisah Zahra terus menjadi bahan pembicaraan. Media menulis tentangnya, influencer menyebut namanya, bahkan tokoh masyarakat mengutip keberaniannya dalam pidato. Zahra, gadis desa yang awalnya dianggap biasa saja, kini menjadi simbol harapan. Meski begitu, Zahra tidak merasa dirinya pahlawan. Ia hanya seorang siswi yang tidak tahan melihat ketidakadilan di depan mata. Namun, justru dari kesederhanaan itulah kekuatan sejati lahir. Di suatu sore, ketika ia kembali melintasi jalan raya dekat pasar, tempat segalanya bermula, ia melihat Pak Hasan, tukang ojek yang dulu ia bela, sedang menunggu penumpang. Pak Hasan tersenyum lebar begitu melihat Zahra. "Nak Zahra, karena kamu, hidup saya berubah. Orang-orang kini lebih menghargai saya. Saya tak tahu bagaimana membalasmu." Zahra menggeleng sambil tersenyum. "Jangan balas saya, Pak. Cukup teruslah bekerja jujur dan jangan pernah takut lagi." Kata-kata itu sederhana, namun penuh makna. Bagi Pak Hasan, Zahra bukan hanya penyelamat, tapi juga cahaya yang menyadarkannya bahwa kebenaran memang layak diperjuangkan, sekecil apapun kita. Kini, nama Zahra tidak hanya tercatat di media, tetapi juga di hati banyak orang. Ia menjadi bukti nyata bahwa satu suara tulus bisa mengguncang tembok ketidakadilan. Ia menjadi inspirasi generasi muda untuk berani bersuara, bukan dengan amarah, melainkan dengan keberanian yang lahir dari hati. Dan di langit malam, di bawah bintang-bintang yang bersinar terang, Zahra berdoa lirih, "Ya Allah, jadikan keberanian ini bukan hanya untukku, tapi untuk siapa saja yang membutuhkan kekuatan melawan ketidakadilan. Jangan biarkan aku sombong, jadikan aku tetap rendah hati dalam membela kebenaran." Doa itu terbang tinggi bersama semangat baru. Zahra tidak lagi hanya seorang gadis desa, ia kini simbol keberanian yang menginspirasi semua.